apa mau serius atau enggak, gede ya, nggak bisa cuma sedikit. Jadi benar-benar harus serius nih gitu. Akhirnya kan kita pasti selalu pengen business development kan. Iya. Di dunia seperti ini, itu harta karun banget buat saya. Ayo, gini loh caranya. Mereka nggak pelit-pelit untuk ngasih tahu, gini loh caranya. Tapi ya explore suara juga kan, explore suara dari suara kecil, suara remaja sampai suara tua. Jadi kita, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KNC Channel dalam program Kreasi Podcast Bersama Berkreasi. Kali ini kami kedatangan seorang pegiat silih suara yang juga seorang pengusaha muda. Dia memiliki usaha yang mungkin beberapa teman, beberapa duck lovers sudah pernah membeli, mengorder atau menikmati, mencicipi hasil karyanya. Oke, dia seorang ibu muda yang cantik, punya anak 3 dan sangat aktif di dunia silih suara di kelurahan dan kecamatan. Kita sambut Hana Iswara. apa kabar? Biasanya saya selalu menyambut juga itu berkreasi bersama berkreasi gitu kan. Sekarang saya diem aja. Biasa jadi co-host, Iya. kali ini jadi bintang Bintang tamu. tamu. Gimana rasanya? Rasanya aduh masa gitu. Nanti kasihan developersnya bosan Hana lagi, maaf ya. Kayak diem. Rasanya peradek ya? Kimo aja grogi. Iya. Aduh. Kimo grupnya pelari saya. Kan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih produksi mie ayam Bang Jeff. Nah, panjang juga sih ceritanya. Di saat lagi naik-naiknya, terpaksa harus memilih Apa nih naik-naiknya apa nih? Iya. Kamu lagi Mie naik? ayam Bang Jeff-nya. Oh, oke. Ayam Bang Kira Jeff lagi. Hananya lagi naik daun. Amin. Kepleset ntar aku sakit. Iya. Mie ayam Bang Jeff-nya lagi naik. Lagi Permintaannya banyak. ya, Oke. demand-nya lagi banyak. Saya harus memilih, saya sama suami harus memilih. Zaman udah mulai new normal kan kondisinya, jadi suami juga udah mulai aktif kerja ya Oke. kan, saya juga udah mulai new normal, harus balik memilih kamu mau fokusnya kemana Oke. gitu. Akhirnya ya udah terpaksa gimana kalau kita bukan berkorban ya, kita menunggu waktu yang tepat untuk Oke. budgetnya. Kita Jadi mundur divakumkan. dulu, ya vakumkan dulu. Oke. Sekalian kita persiapkan legalitas lah semua sampai. Tapi bukan berarti saya impian untuk mie Bang Jeff ini hilang, tetap ada. Jadi sekalian kita nyiapin legalitasnya. Saya sama suami fokus kerja dulu gitu. Karena memang sebenarnya sebelumnya kami tuh nggak punya karyawan, jadi semua benar-benar kami ngerjain sendiri sampai tengah malam, sampai subuh gitu kan, berduaan gitu. Terus ya udah, ternyata kita milih itu dulu. Nanti kalau waktunya udah tepat, dananya juga udah banyak, mari kita gitu. Tapi Awalnya kenapa bisa memilih mie ayam? Kan banyak usaha-usaha yang lain selain mie ayam. Apa mie ayam itu gampang dijual atau gimana ceritanya? Mie ayam termasuk cemilan yang banyak digandrungin juga kan, selain misalnya bakso. Kan kalau biasanya kan pengennya umil apa, bakso. Ya. Tapi mie ayam tuh ya termasuk salah satunya yang setipe kayak gitu. Satu itu, terus kedua memang kami juga ya suka bakso, suka mie ayam gitu, bakmi kayak gitu, setipe gitu. Terus tiap tempat juga mie-nya tuh kan rasanya beda-beda juga. Sampai akhirnya kami nentuin jenis yang itu, yaudah deh yang ini aja, karena kalau yang biasa abang gerobak udah gampang dicarinya di mana-mana. Tapi kalau yang kayak gini kita harus datang ke suatu tempat. Dan pada saat itu kan pas pandemi juga, gimana kalau lagi pandemi kita nggak bisa keluar kan untuk itu, jadi kita create aja seperti itu, jadi orang udah nggak susah, jadi kita bisa. Oh, model-model kayak mie instan gitu ya, tinggal direbus ya? Awalnya sih memang kita jualnya matang, tapi kan terbatas area. Hanya di komplek. Hanya sekitar situ aja. Sekitar komplek aja. Ya. Akhirnya kan kita pasti selalu pengen business development kan, gimana biar jangkauannya makin luas. Akhirnya kita makin ringkesin, gimana kalau kita fokusnya ke yang frozen aja. Karena kalau misalnya
jual yang matang, tenaganya cuma kami berdua, kami Oke. kewalahan ternyata. Oke. Langsung harus dadakan masak dan segala macam itu kan, aduh kewalahan. Nah, waktu matang itu ada gerobak di rumah? Enggak pakai gerobak, jadi memang order misalnya pakai online. Oh iya, tetap online ya, saat itu memang tidak boleh sama yang sekitar itu ya. Iya, jadi pakai ya kirim gitu. Sayang banget nggak dibawa ya kemasannya ya. Iya, Iya, saya kan nggak jadi tahu biar saya dia. punya Jadi promo udah itu. baper pengen tahu kayak gimana sih bentuknya. Nanti ada di sini. Langsung gitu. Siapa sih yang punya ide atau yang punya resep bumbu itu? Resep bumbu. Akhirnya menemukan rasa yang ya, nikmat. yang suka nikmat. Terima kasih udah nyicipin soalnya tahu rasanya. Sebenarnya rasanya ya, kita tentuin dulu nih pengennya yang jenisnya seperti apa. Nah kita kan udah nentuin jenisnya, yang seperti ini, trial and error selama setahun lebih lah, jadi kita sering itu untuk konsumsi pas sendiri. pandemi ya? Iya. Pertama kali terjun ke itu. Tapi kalau misalnya sebenarnya sih untuk masak-masak sendiri aja di rumah, kita nikmatin sendiri. Makin kesini kan kok trial and error kan, maaf kecepatan, artikulasi gitu. Ulang-ulang. Ya kan, harus artikulasinya jelas. Jadi bagus. Trial and error, jadi sekali masak, nanti lain kali harusnya begini. Nanti pas masak lagi, kayaknya kurang begini deh, gitu ya. Tambahin lagi sampai akhirnya udah kita tentuin, ini yang enak nih, yang enak. Terus ke keluarga, ke tetangga segala macam juga udah pada approve sama rasa yang itu. Ya udah kalau gitu kita tentuin yang itu aja, jenis yang itu. Terus tinggal diimprove dikit dan segala macam. Terus akhirnya kan kita bikin SOP biar rasanya tetap selalu konsisten ya. Rasanya tetap konsisten seperti itu. Itu gimana caranya supaya bisa rasanya sama di setiap kemasan? SOP itu. SOP itu ya. Nantinya juga kalau masih makin berkembang, ya pengennya ya pasti harus misalnya apa sih namanya? Jadi lupa deh. Franchise, astagfirullah, maaf ya belum kalau franchise mau nggak mau kan harus ada SOP jelas biar rasanya tetap terjaga seperti itu. Saya pernah mendapatkan kemasan pertama kali itu dalam bentuk kotak plastik, betul. Kemudian berubah jadi kemasan yang lebih, terbarukan yang lebih keren. Nah itu kenapa bisa berubah menjadi kemasan seperti itu? Apa karena mau diikut lombakan di Metro TV itu ya? Iya, salah satunya gitu. Tadinya karena memang matang, kemasannya kita udah pakai cup. Tapi kan kita cup mie ayam itu kan identik dengan mangkok ayam ya, yang gambar ayam itu ada filosofinya itu. Ada filosofinya, akhirnya kami juga mencari cup yang ada gambar ayamnya itu. Terus paling logo kami lah ditambah di atas. Terus kita modif lagi gimana kalau kita pakai mark kita sendiri, tulisan-tulisan apa gitu tadi gitu. Lama-kelamaan kan akhirnya ada yang pengen frozen untuk menjangkau yang lebih jauh. Mikir lagi, jadi gimana, nggak mungkin di yang cup itu. Akhirnya kita pakai yang plastik gitu, yang kotak. Nah, terus setelah itu ya paling berarti pakai stiker lagi. Terus akhirnya kita ngitung-ngitung kosnya ternyata tinggi. Untuk bikin kemasan yang lebih baik ya biar gimana pun juga kita pengen semakin berkembang ya. Jadi pengennya memang punya kemasan sendiri yang lebih proper tadinya. Terus tapi untuk menuju itu kami juga harus yakin ini mau benar-benar dibawa kemana nih Bang Jer gitu. Apa mau serius atau enggak, karena kan kalau untuk bikin kemasan lumayan langsung porsinya itu gede ya, nggak bisa cuma sedikit, jadi benar-benar harus serius nih gitu, benar-benar harus serius dan segala macam. Terus kebetulan juga itu semua kayak serba momentum. Saat itu ada kompetisi-kompetisi juga di TV, kan di TV swasta. Terus kami juga ikut, alhamdulillah lolos, konsep-konsepnya disetujui, presentasi segala macamnya setuju. Terus di situ ya makin yakin, berarti ini harus dikembangkan. Buktinya kita bisa lolos gitu kan untuk dapat juara berapa tuh? Gak juara sih, kayaknya lebih kayak dari sekian ratus di seleksi lagi menjadi 45 untuk 45 besar nanti cuma ditentukan siapa yang bakal dapat investor atau tidak. Gitu aja, investor atau tidak. Dan sayangnya Bang Jack gak dapat investor. Tapi masuk berapa besar? Iya, masuk yang 45 besar untuk present
ke TV. 45 besar. Dari Yang sekian ratus. maksudnya dari setelah itu pas finalnya? Ya ada final itu udah. Sebentar. Oh. Sempat kan ada yang kan jadi sempat ada eliminasi, ya kan? Pokoknya itu yang udah sampai ke TV itu udah sekian besar, udah saya lupa jadinya. Ya pokoknya 45 besar kayaknya 45 besar ya. Saya lupa. Oh, Ya iya. sekitar itu. Tahun lalu maaf lupa. Luar biasa. Ya? Masih muda ya. Masih muda udah begini. Ampun, jadi malu sama jadi muda. Sayangnya nggak dapat itu. Nggak dapat investor karena mungkin ya mie ayam lumayan cukup banyak, jadi harus memang cari diferensiasi apa. Salah satunya sih mereka pengennya kami fokusnya di mie ayamnya tuh mie ayam babat. Tapi ternyata untuk mengembangkan lagi untuk proses halal, kan kita sertifikasi halal dan segala macam. Babat itu termasuk yang susah untuk dapetin sertifikasi halal. Kenapa? Kenapa, Mbak? Kayak daging-dagingnya tuh lumayan agak susah. Jeroan itu lumayan susah. Jadi kemarin pun kami udah udah dapat sih sekarang alhamdulillah. Jadi walaupun belakangan ini kami vakum, tapi kami tetap serius. Jadi PT semua legalitas semua sudah ada, termasuk haki juga udah, haki halal segala macam udah selama setahun ini walaupun vakum ya gitu. Alhamdulillah tetap dijalankan. Tapi itu ternyata babat nggak bisa masuk dalam halal. Jadi untuk sementara babatnya kami stop. Kalau misalnya jadi toppingnya apa? Toppingnya tetap yang ayam. bakso atau pangsit ya. Ayam. Ya ayam itu udah masuk termasuk mie ayamnya. Iya. Tapi tambahannya cuma bakso sama pangsit. Nah ternyata babat tidak diperbolehkan untuk masuk yang halal. Gitu. Kenapa mie ayam Bang Jeff? Kenapa bukan mie ayam Bang Hana? Neng Hana gue. Ampun. Kenapa memilih nama mie ayam Bang Jeff? Kenapa ya? Kedengarannya lebih gampang nggak sih mie ayam Bang Jeff ketimbang Neng Hana? Mie ayam Bang Hana gitu. Mie ayam Bang Jeff lebih familiar Bang Jeff ya. Satu itu, kita kan pasti mencari nama atau apa itu sesuatu yang lebih familiar, lebih gampang untuk diingat orang, lebih menjual gitu kan, nge-branding segala macam itu. Yang kedua memang yang rajin buat ngeracik itu suami saya, Bang Jeff ya. Saya korah-korah aja ya di belakang. Jadi memang Bang Jeff ini memang hobi memasak ya? Hobi ngulik ya. Ngulik. Karena kalau misalnya gini, kami kebetulan jadi buka rahasia rumah tangga. Ada job desk gitu kan di rumah. Kalau dulu kan anak-anak saya masih pada kecil. Kalau ibu itu kemana-mana pasti diintilin sama ekor-ekornya. Ngerjain dikit, bud. Iya. Terus ngerjain lagi dikit, bud. Iya. Jadi kalau misalnya target masak 1 jam itu bisa jadi 2 jam. Jadi udah kamu aja yang masak. Saya handle yang lain. Jadi semuanya Bang Jeff ya? Iya. Kapan-kapan Bang Jeff diundang sini nih. Commission fee ya. Cuman Bang Jeff jago masak. Iya, sekalian bawa produknya ya kan? Siapa tahu mengendorse kayak channel juga. Kita sebenarnya pengen kayak gitu, kemarin masih sempet ya bawain. Tapi biasanya sekarang kalau cowok masak itu suka lebih enak loh Mbak. lebih enak. Iya. Betul nggak? Betul. Masakan sendiri enak ya kalau di rumah. Ya mungkin gitu. Tapi ya gitu. Kadang juga cewek itu orangnya lebih detail kan. Iya. Tapi karena lebih detail jadi lebih lama. Biasanya kalau cewek tergantung mood juga ya. Iya. Atau tergantung lagi M. Lagi M udah Gitu ya. bawaannya pengen buru-buru kelar beres hasilnya. Rasanya kadang keasinan, kemanisan, atau nggak bentuk. Itulah masakannya enak. Ya. Nah, kapan rencana akan produksi lagi? Kemarin sempat tetap jalanin, maksudnya Nggak nunggu jalanin pandemi lagi kan? Ya. Gak nunggu lagi kan? Jangan, bahaya. Kasihan ya. Pengennya sesegera mungkin, karena ternyata saya dan suami nggak bisa handle langsung sekarang. Berarti kami harus punya tim. Nah, untuk punya tim itu kan harus maksudnya panjang. Dananya nggak sedikit juga ya. Jadi dananya nggak sedikit ya. Bayar karyawan atau bayar tanggung jawabnya itu, tanggung jawabnya besar. Karena bolak-balik saya naik turun ya bisnis ya. Jadi ini bukan bisnis pertama gitu ya. Sebelumnya ada lagi? Ya sering Apa? bisnis.
dari clothing juga pernah. Terus ya segala macem lah. Ya online shop gitu. Oke. Ya kan kalau memiliki karyawan itu ya kita banyak tanggung jawabnya, kita harus pikirkan gimana, itu panjang. Terus selain itu ya kepercayaan maksudnya resep. Maksudnya kepercayaan, bisa nggak setelah Bang Jeff melepas tangan, rasa tuh tetap konsisten seperti itu ke orang, kayak gitu. Sambil kita ngumpulin dana juga ya. Gitu sih. Tapi yang jelas alhamdulillah semua sih udah perintilannya udah siap semua. Jadi kalau saya sih ngarepinnya kenapa tetap dijalanin ngurusin legalitasnya biar nanti kalau kita mau buka udah nggak pusing lagi. Jadi cuma udah tinggal apa sih gitu. Kalau begitu kita udah siap langsung launching. Tinggal launching. Mas Erik menurut saya juga benar. Jadi Mbak Hana itu kurang lebih dia prepare dulu. Dia sepertinya kayak orang perang, sedia senapan, sedia payung dulu sebelum hujan. Bagus, karena dia memang orangnya terschedule sih, terplanning orangnya. Nah, Hana ini kan juga aktif di sebagai studi suara, VO juga. Itu sebelum terjun sebagai pengusaha mie ayam atau barengan ya? Jadi di masa-masa pandemi juga ya? Memang pandemi itu ada positif ada negatifnya ya. Yang positifnya itu membuat orang yang semua stuck ada di rumah, jadi sisi kreatifnya makin muncul. Sisi pengen tahu, sisi pengen ngelakuin segala macam karena bosan juga di rumah mau ngapain. Tapi sebenarnya saya nggak bosan karena sekeluarga ya di rumah, kecuali kalau saya sendirian. Anak saya banyak. Ya, akhirnya saya ikutan. Oh, ternyata baru menemukan dunia sulih suara ini di masa pandemi. Dari mana? Wah, ini juga informasinya. Wah, panjang sih sebenarnya Pak. Gak apa saya bongkar jadinya ya. Dari mana awalnya? Katisa, dari Dubber and Writer. Ternyata adalah adik dari sahabat suami saya. Oh, gitu. Dan sebenarnya dari mungkin 10 tahun yang lalu suami saya pernah bilang, sahabat saya itu adiknya pada Dubber semua loh, udah ngomong gitu, VO semua loh. Waktu itu udah, wow, saya udah excited kan. Ya udah cuma berhenti sampai situ aja ngasih taunya. Tapi Hana memang dari dulu pengen jadi VO. Dari waktu masih kecil pengen jadi ya kayak VO, terus Dubber itu udah cita-cita dari kecil. Salah satunya itu, salah satunya. Kalau nggak salah pernah jadi penyiar radio. Iya. Jadi malu. Di mana itu? Ya, penyiar radio di Bandung. Waktu itu kan masih kuliah, terus pantas terus diajak jadi co-hostnya kayak channel juga nggak terlalu kaku ya. Udah bisa ngomong. Malu-maluin. Dia malu-maluin. Ya jadi penyiar radio sempat waktu pas lagi kuliah banyak aktivitas sih, kegiatan sosial, terus saya juga sempat modeling, sempat jadi singer juga, dancer, mantan putri Indonesia. Ya pokoknya banyak profesi yang serabutan demi biar ngekos pada saat kuliah itu tetap terpenuhi. terbayarkan. Aduh, kasihan anak rantau gitu kan. Terus ya jadi siaran juga, ikutan siaran. Tapi memang programnya anak-anak. Memang saya waktu masih remaja. Storytelling atau? Iya, termasuk salah satunya. Bebas sih dari mulai nyanyian apa semua lagu-lagu anak semua. Jadi semua tuh memang khusus untuk anak-anak radionya. Nah, akhirnya menjadi bekal untuk jadi voice over, Dubber. Nah, ketemunya di situ kan. Karena memang saya penyanyi sebelumnya kan. Jadi penyanyi juga. Teknik vokal memang udah ibaratnya udah ada. Jadi tinggal dimatang-matangin, tinggal dilurusin jalan yang agak belok-beloknya gitu. Ya gitu. Terus pas pandemi nggak sengaja ngobrol-ngobrol lagi sama sahabatnya suami saya itu, terus nyebutin nama Tisa Julianti dan wow. kaget. Kenapa saya baru tahu sekarang gitu kan, kayak ngerasa telat banget gitu tahunya, padahal itu cita-cita dari dulu. Terus ya udah segera lah saya ikutan online Zoom kelas online-nya. Saya mulai ikutan kelas online-nya. Jadi selama setahun itu ya online aja terus belajar online. Karena memang nggak kemana-mana, karena online kan cuma paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Saya mie ayam Bang Jeff juga terus jalan. Berapa lama di jalan kelas online-nya? 1 tahun ya, hampir 1 tahun.
Dan memang waktu itu pas pernah dibuka kayak semi new normal, jadi memang udah ada offline-nya tapi terbatas orangnya. Tapi pada saat itu saya masih menyusui, saya masih mengasihi, saya masih kasih eksklusif, jadi saya nggak bisa keluar dalam waktu jangka yang lama. Jadi milih lagi, kembali lagi harus memilih, milih pengen lanjutin cita-cita atau milih bersama anak-anak di rumah. Akhirnya ya udah deh, pilihan mungkin sulit. masih belum waktunya, tahan di rumah lagi. Yang lain udah pada maju, saya udah sedih, aduh pengen gitu kan. Saya di rumah nyusuin dulu, nyusuin dulu gitu. Terus akhirnya udah mulai mengasihinya itu asih eksklusifnya udah mulai lewat, tapi masih belum bisa lepas, masih belum bisa lepas. Dan saya termasuk kepilih salah satu yang lolos voice tutor pada saat itu. Voice tutor. Nah dari situ akhirnya ketemu dengan teman-teman yang lain. Karena kalau selama online kan kita buka ngobrol udah tutup, buka ngobrol, jadi saya nggak pernah tahu di luar itu dunia dubbing atau voice over seperti apa. Jadi udah saya cuma tahu itu aja gitu. Selama 1 tahun gitu aja gitu. Sampai akhirnya ketemu yang di voice tutor itu kan dikumpulkan semua 20 orang. Dan mereka di dunia seperti ini itu harta karun banget buat saya, kenalan dan segala macam, terus dikasih tahu cara-caranya seperti gini gitu, masuk ke studio. Di mana lokasinya saat itu? Lupakan Tangerang. Aduh, Tangerang, kebanyakan masalah ini. Belum makan udah bakalan. Padahal lebih muda saya. Sama siapa aja Mbak kira-kira yang masih yang masih aktif ya? Saat itu. Yang aktif, yang akhirnya aktif. Sampai sekarang masih aktif. Saat itu. Ada teman saya Rai. Kalau di Instagramnya Kreasi Ray, Ada Nadia Almira, dia aktif banget di VO. Audiobook dia. Oke. Terus ada Ica. Ya. Sekarang lagi naik daun ya, Cak. Hai, ajak. Jadi host juga loh di podcast. Podcastnya Masket sebelah tuh, podcast sebelah. Oke. Terus ada Lia, Colby. Nanti Colby juga jadi bintang tamu ya, Lia dong. Jangan lupa jajanin saya. Ya, tapi ngerasa persaudaraannya tuh kental banget di situ. Kenapa? Karena memang ada sebagian yang memang udah jalan duluan, ada sebagian yang udah senior, sebagian yang saya yang masih mentah gitu. Jadi benar-benar ayo gini loh caranya. Mereka nggak pelit-pelit untuk ngasih tahu gini loh caranya. Yuk jalan ke sini itu bareng-bareng, jalan ke sini bareng-bareng pada saat itu. Itu saya ngerasa beruntung banget ketemu mereka-mereka yang nggak pelit untuk ngasih info. Ngerasa ya beruntung lah gitu kan, karena nggak semua bisa seperti itu kan. Dari situ mulai kebuka satu persatu jalan, alhamdulillah. Nah, pertama kali studio mana yang Hana hinggahi? Mas Eri, punten, singgahi untuk main atau singgahi untuk recording? Untuk datang pertama kali. Dia kan masih sebagai anak yang baru ya kan, pengen tahu studio apa, studio itu kayak gimana. Nah, studio apa pertama kali kamu datangnya? Senangnya alhamdulillahnya waktu itu ketemu sama Kak Ila kan, yang satu voice tutor itu. Kak Ila itu ngajakin yuk ke studio di Kelapa Gading, namanya Imperium. Kayaknya memang kenapa diajak ke situ, mungkin di studio itu terbuka. Maksudnya terbuka itu ya nggak apa-apa, main-main aja, welcome, silakan. Ayo mau apa voice test, pengen tahu suaranya kayak gimana. Nah, akhirnya saya dengan beberapa teman, jadi nggak sendirian, bareng-bareng ke sana. Ke studio Gading, ya voice test segala macam. Untuk materi suara udah oke. Tapi kan karena memang masih anak baru gitu ya, jadi masih mentah sebenarnya. Jadi masih mentah, tapi mereka bisa apa ya, kayak semacam dari di Imperium tuh bisa ngelihat yang kira-kira nanti bakal berkembang tuh orang-orangnya tuh udah bisa ngelihat nih siapa-siapa aja ini gitu. Jadi alhamdulillah di situ. Jadi termasuk saya yang masih di keep di situ gitu. Di keep maksudnya kelihatan mungkin masih bisa terus berkembang gitu. Yang lainnya mungkin fokusnya udah mencar-mencar, udah kemana-mana. Dan kebetulan dekat rumah juga. Alhamdulillah di situ sampai sekarang. Dari situ yang Tata ya main sih sama Kak Agus Nur Hasan, diajakin juga Kak Agus. Itu selalu disebut di mana-mana ya. Tapi memang ya beliau ini jadi temanya berubah jadi Agus Nur Hasan.
paling rajin buat ngajakin anak-anak baru buat main ke studio. Betul. Maksudnya rajin itu gini loh, dunia ini tuh seperti ini, gini loh cara-caranya gini. Dikenal-kenalin tuh benar-benar yang ngasih tahu ke yang lain seperti itu. Dan mungkin kalau begitu udah dianggap udah bisa dilepas ya udah sama beliau dilepas. Tapi yang benar-benar masih baru rajin banget sampai detik ini juga beliau masih ngajakin orang-orang baru aja gitu buat gini loh gitu. Ya mudah-mudahan dibukakan pintu rezekinya ya Kak Agus ya. Amin. Gitu. Akhirnya karena saya main sama Kak Agus, kenalan sama Kak Erik, diajakin main ke sini ke KMCI. Alhamdulillah. Oh iya. Tapi pada saat itu sebenarnya saya pernah ke sini. Tapi Kak Eriknya nggak ada gitu. Waktu itu saya ikut sama Kak Akis, tuh Kak Akis ya salah satu yang senior yang terus sekarang ya. Aku juga lagi nggak ada. Iya nggak ada. Jadi Kak Akis lagi take di sini juga sama Mas Danar, Mas Danar. Terus ya udah sempat main, tapi ya nggak ketemu sama Kak Nara sama Kak Erik. Ya udah gitu aja, gitu aja. Terus pas say hi sama Kak Erik ngasih tahu pernah kesana waktu itu tapi belum ketemu. Gitu. Ya udah kalau gitu pas saya ada di sini silakan main, main. Sekalian casting. Casting. Pas kalau nggak salah pas tepat setahun yang lalu kita mulai on air KMCI channel itu. Iya. Sebelum masih audiobook kan si Akis itu lagi take audiobook. Iya pas sama Akis kita kan nggak ketemu untuk yang kedua kalinya. Oh iya. Kayaknya yang Mbak ama Kimo iya. Betul. Yang rame-rame ya. Akhirnya alhamdulillah nyangkut juga di KMCI. Makasih. Jadi saya gak akan lupa sama KMCI, sama studio yang di Kelapa Gading itu termasuk salah satu pembuka pintu rezeki saya kemana-mana. Nah, film apa yang pertama kali Hana dubbing? Ya, pertama kali saya dubbing ya. Di mana aja yang pertama kali? Akhirnya Hana bisa dubbing. Karena suaranya begini, suaranya begini. Kenapa suaranya bagus kok? Jadi yang pertama paling gampang nyangkut itu narator. Dia sebagai narator. Jadi waktu kayak dokumenter ya. Nah, narator di dokumenter. Jadi mungkin lebih masuk ke situ karena waktu itu mungkin saya masih harus perlu banyak belajar untuk karakter-karakter yang untuk dubbing realis gitu harus banyak belajar. Itu masih belum nyampe. Di mana itu? Itu di Gading. Oh, di Gading. Oke. Jadi masuknya ya ke narator dulu, narator dokumenter. Oke, baru setelah itu? Baru setelah itu, ya sambil pelan-pelan kan ikutan dari wala-wala dulu, gitu kan, wala-wala terus pelan-pelan cuma iya, gitu-gitu aja apa. Tapi ya explore suara juga kan, explore suara dari suara kecil, suara remaja sampai suara tua. Akhirnya dapat serial kartun ya di sini. Iya, alhamdulillah. Wah kaget, pertama kali animasi, suaranya benar-benar diminta yang kecil banget, masih berapa tahun, 3 tahunan kayaknya ya, itu yang si siapa? Bubble, bukan? Bubble. Bubble, ya. Iya, Alubaktom itu. Tapi udah berani 2 peran saat itu. Iya. Udah bisa mengeksplor suara, luar biasa perkembangannya. Udah bisa ntar jadi storytelling sama anaknya saingan 3 tahun suaranya. Dan Hana ini sekarang sudah bisa menciptakan, bukan menciptakan ya, menolorkan putra-putranya untuk menjadi voice over. Amin. Luar biasa. Dua-duanya sekarang sudah sebagai VO ya. Luar biasa. Perjuangannya tidak sia-sia. Dia punya target gitu loh Mas. Udah tempo 2 tahun dia udah bisa menolorkan. Dia kerja keras sih, karena dia kerja keras ya. Kalau saya ngeliatnya kerja kerasnya, jadi ya worth it lah kalau misalkan mendapatkan hasil dan anak-anak ditelurkan. Ada pengalaman unik nggak selama kamu dubbing atau voice over? Ada pengalaman unik? Pengalaman unik? Aduh, unik semua ya. Pengalaman unik, nah saya harus mikir. Ya tahu gitu, saya kan udah biasa jadi kohos, harusnya udah tahu. Kenapa nggak saya mikirin dulu di rumah? Pengalaman unik. Ada. Sampai nggak makan. Kalau nggak makan sering. Sampai besok makan sama istri ini. Iya, kalau memang, jadi memang sih
pernah senior pernah bilang kalau di dubbing itu kadang kalau lagi banyak ya banyak gitu, kalau pas lagi sepi seperti sekarang enggak ya boleh panggil gitu. Tapi kalau memang lagi sepi ya ada masanya sepi gitu. Dan kebetulan beberapa bulan yang lalu pas lagi banyak gitu berusaha untuk on time juga kan, berusaha untuk on time, nggak keteteran kesana sini, terus juga menjaga hubungan baik. Memang ada beberapa senior yang ngasih info, bukan info, ngasih wejangan-wejangan. Jangan terlalu serakah, maksudnya jangan terlalu serakah itu kalau diambil semua gitu. Sebenarnya memang ya harusnya begitu, tapi saya juga berpikir pada saat itu memang nggak enak juga ya, memang harus nggak bisa gitu, harus sekarang gitu. Misalnya bisa nggak jam sekian, tapi saya nggak bisa, padahal saya udah bilang nggak bisa, tapi harus, nah mau gimana gitu. Siapa saya gitu kan. Makanya saya masih kondisinya juga masih baru merintis. Saya juga untuk menolak juga agak susah, kadang kan kita juga nawarkan hari yang lain, tapi kalau memang pas lagi nggak bisa, memang harus bentrok di saat itu, misalnya di asal jadwalnya diatur, ya saya berusaha untuk datang. Dan demi biar nggak molor waktu gitu, biar bisa on time, ya saya melewatkan jam makan gitu. Mungkin karena perjalanannya 1 jam atau 2 jam, ya udah 1 jam 2 jam itu lebih baik saya jalan. Makanya sebisa mungkin saya ada bekal roti atau apa di tas buat selama perjalanan. Tapi kadang lupa nggak ngisi-ngisi gitu, jadi ya kelewat aja gitu. Harus bawa nasi. Nasi pangke. Oh iya, ada bahagia nasi bebek. Sambil dibonceng ojol. Itu makanan favorit saya di sini. Nah, suka dukanya apa nih, Han? Sebagai pegiat suara. Suka dukanya. Diminum dulu. Minum. Males ngomong tuh dari tadi. Ini butuh segar mata ya, minum kopi. Makasih. Tapi nanti ada bilnya ya? Ada. Oh, ada sih. Tinggal potong honor. Nanti Ben yang ngurus asisten. Gantian. Dia jadi manajer saya sekarang. Apa nih, Han? Suka dukanya? Suka dukanya. Yang jelas banyak sukanya karena memang ini termasuk kegiatan yang saya sukai. Selama kita menyukai kan, jadi kita melihatnya semua dalam positif ya. Suka jadi capek. Jadi karyawan sebelumnya kan pernah jadi karyawan. Iya. Lebih suka mana? Saya lebih suka ini. Lebih suka ini. Tapi memang sih kalau jadi karyawan dulunya saya pikir wah prestis gitu kan, prestis. Wah kita bisa pakai heels, dengan pakai blazer, jalan taklok saya. Ya gitu loh, ada bayangannya dulu gitu. Tapi pressure-nya tinggi. Ya kita kan otak dipakai juga. Pressure-nya lumayan tinggi. Kalau sekarang juga pressure bukan berarti sekarang enggak, tapi karena memang ini sesuatu yang jadi saya sukai, jadi saya melakukannya juga dengan senang hati. Iya, kalau di dunia seperti ini kan kamu bisa selfie. Iya, kerjaannya TikTokan. TikTokan langsung. Bener loh, gara-gara saya sering di Instagram atau di TikTok isinya reels saya terus sempat dibilang wah kerjaan anak iya. Reels ngomong ada kerjaan nih gitu kan. Ada artisnya nih. Kita gosipnya anak baru. Iya. Enggak Mbak, bohong. Itu namanya refreshing hidup. Iya. Nah, terus tadi yang mana ya? Suka. Kayaknya tadi sukanya itu, jadi seneng aja karena ketemu banyak orang jadinya ya. Ketemu banyak orang. Dan beda-beda ya. Beda-beda. Studio ini beda-beda kan. Kalau dulu kan cuma di lingkupnya satu tempat itu aja kan. Kecuali kalau dimutasi atau di ada klien misalnya. Nah, dukanya? Dukanya ya memang untuk membutuhkan sesuatu tuh untuk mendapatkan sesuatu banyak perjuangan sih. Ya saya berjuang sekali untuk mendapatkan di posisi. Ya untuk maksudnya bisa bertahan. Mungkin ada beberapa yang bilang kalau untuk mau masuk mungkin gampang, tapi yang mempertahankan yang susah. Dan itu yang sekarang saya alami. Ya, yang mempertahankan itu susah biar gimana pun juga gitu kan. Paling ya itu mental terus menjaga sikap. Memang karena memang niatnya baik, tadinya pengen kesini ya berusaha untuk menjaga attitude, niatnya baik ya kita luruskan yang baik-baiknya aja gitu.
gitu. Bang Jeff mendukung ya? Sangat, alhamdulillah suami mendukung karena waktu jadi tersita. Ini juga salah satu yang agak susah. Saya memilih keluarga atau kerjaan. Karena kerjaan nggak melulu hanya kerja gitu maksudnya. Untuk mendapat suatu kerjaan ya mungkin butuh kita nongkrongnya. Karena dari nongkrong itu kan kedekatan. Ya, kedekatan dengan seseorang. Ibaratnya ngelobi ya gitu. Terus juga ada butuh tiba-tiba ada acara apanya. Selain jadi nggak melulu harus saya keluar itu benar-benar kerja, ngedamping pulang enggak. Kadang ada nongkrong dulu juga. Itu hal-hal kayak gitu perlu juga gitu ternyata. Ya entertain ya. Iya, bahasa kerennya entertain dunia damping. Datang ke ulang tahun KMC. Jadi tiba-tiba ada makan di sini gitu. Apa lomba Bang juga gitu. Dan alhamdulillah suami ngedukung banget. Dan memang mostly saya sama suami kan itu tadi mengerjakan semua berdua tanpa bantuan ART gitu atau apa. Nah belakangan juga udah ada orang tua. Jadi akhirnya mempermudah, lebih tenang ya, kita lebih di tenang rumah kalau ada orang tua. Tapi juga kan nggak selamanya orang tua selalu ada. Kadang mereka juga pasti butuh refreshing. Saya memberikan kesempatan orang tua saya misalnya kemana dulu, pulang dulu atau ke rumah adik atau kemana. Itu berarti mau nggak mau kami harus komit berdua nih suami dan istri. Mana yang harus juga gantian jaga kandang. Jaga kandang, betul. Gantian jaga kandang. Mengorbankan waktu bareng sama anak-anak kan. Apalagi kalau misalnya anak-anak harus ulangan, besoknya ulangan. Orang tua baru pulang malam. Belajarnya mungkin mereka bisa belajar sendiri, tapi mungkin akan lebih optimal kalau orang tua. Saya itu tipenya akademis ya. Support mental untuk anak-anak. Kalau masalah belajar, anak-anak itu kalau belajar pasti larinya ke saya, bukan ke bapaknya, maaf ya. Iya galak. Ya pusing. Kalau saya tipe akademis. Kalau ya gini, itu pelajaran nggak penting. Wah, Bang Jeff, wah. Nggak penting, yang penting mereka mengerti. Kalau sampai kan yang penting mereka mengerti, terus kehidupan sehari-harinya tuh bisa lebih produktif atau lebih bisa bersosialisasi. Suami saya lebih ke gitu, tapi kalau saya lebih orangnya enggak, akademis tetap nomor satu. Karena yang menunjang segala macam nanti ujung-ujungnya akar-akarnya tuh akademisnya. Iya, pasti. Gitu. Jadi akademisnya udah benar-benar ketahuan mamanya. Maaf ya, dia Gemini kalau salah. Ya akademis penting loh. Terima honor kalau nggak sama matematika. Itu harus ini tuh yang di kuis salah. Jangan dibahas. Kalau nggak bahasa Inggris, salah juga kan? Diungkap. Oke, biar nambah suasana, kita ke sesi games. Oke. Ayo kakak. Pusingan. Semangat. Masalah keluarga, masalah kerjaan, kita tambahin pusingnya. Biar makin pusing. Dengan 10 pertanyaan. Sambil minum dulu. Boleh. Siap? Harus cepet jawab atau gimana? Boleh, kenapa harus memilih itu? Pilih pegiat suri suara atau pengusaha mie ayam? Emang nggak bisa dua-duanya ya? Nggak bisa, harus salah satu. Itu pertanyaan itu juga saya dilontarkan waktu saya ikutan kompetisi mie ayam itu. Kamu memilih profesimu sekarang atau mie ayam karena harus fokus, katanya gitu. Karena nggak bisa jalan berbarengan. Benar. Dan saya tetap memilih suri suara. Nanti mie ayam Bang Jeff saya dedikasikan ke siapa? Biar Bang Jeff yang harus ya. Oh ya. Kan namanya Bang Jeff. Tim. Saya mau bikin tim buat ini. Jadi saya tetap jadi suri suara. Asik. Kedua, baca novel atau dengerin audiobook? Baca novel atau dengerin audiobook. Oke. Kalau yang saya bacakannya boleh. Kalau dengerin audiobook buat saya belajarnya, biar tahu kayak gini ya. Oke, belajar intonasi teman-teman ya. Yang benar-benar yang bagus ini audiobook yang bagus seperti ini, yang baik seperti ini. Tapi kalau saya memilih baca novel sendiri, kenapa? Saya bisa mainkan berimajinasi. sendiri. Ya. Oke. Versi saya sendiri seperti apa, mungkin lebih kayak gitu. Jadi memang tipenya perfeksionis ya? Tadinya, ya sekarang udah mulai mengurangi ekspektasi, terus udah mulai memberikan kepercayaan ke orang.
Jadi kalau pilihannya kerja sendiri atau teamwork, pilih sekarang teamwork. Sekarang teamwork. Ya. Kalau dulu masih harus saya sendiri. Karena saya masih kurang puas dengan kerjaan orang. Sekarang udah oke, sekarang harus teamwork. Nah, sebagai mantan model. Sampai anak ketawa. Oke. Pilih skincare atau makeup? Skincare atau make up? Skincare. Kalau kulitnya baik, nggak pakai make up pun tetap oke. Kalau pakai make up, terus make upnya dihapus, taunya zang. Oke, berikutnya, lupa bawa handphone atau dompet? Maksudnya mending yang mana? Mending lupa bawa dompet. Karena bisa bayar pakai handphone sekarang. Tapi kalau handphone ketinggalan, itu kerjaan semua di situ. Tapi susah juga kan kalau misalnya kamu mau nasi bebek Madura. Kalau cerita kan? Saya sering banget, bukan sering, beberapa kali sampai ketinggalan dompet karena ganti-ganti tas itu loh yang paling agak ribet. Terus ya kalau mau makan jadi bingung, nggak bisa bayar. Masa mau ngutang kan malu. Udah biasa online sekarang ya. Mending bawa handphone tetap. Berikutnya, TikTok atau Instagram? Aduh, susah ya. Sekarang semua dari TikTok itu bisa banyak menghasilkan sebenarnya. Sekarang berbisnis apa segala macam dari TikTok. Tapi ternyata saya nggak bisa handle kan, karena saya agak repot. Jadi udah deh Instagram aja. Di Instagram semua udah oke, cuma memang nggak bisa menghasilkan yang lebih. Untuk dancing aja. Tapi sekarang Instagram udah bisa dancing di Reels. Boleh Instagram terima endorse ya sayang. Biar bisa menghasilkan kakak. Iya. Berikutnya, punya pasangan bucin, nggak ada kerjaan, atau pasangan sibuk kerja tapi nggak romantis. Pilih yang mana? Karena saya juga nggak romantis orangnya, jadi lebih baik nggak romantis. Tapi realistis dong. Kalau misalnya realistis gitu, tetap kerjaan itu harus ada, tapi jangan sibuk kerja terus juga sih. Iya, kalau sibuk kerja, aduh. Tapi bucin nggak ada kerjaan kan ngapain ya, Bu? Kan cinta. KDRT ya. Iya, minta. Kayak cerita bapak itu yang lagi heboh. Oke, antagonis atau protagonis? Untuk memilih peran atau sayanya? Untuk memilih. Enggak, karena kalau sayanya protagonis. Bohong. Tapi bohong. Ya kayak katanya sih. Antagonis karena katanya karena diingetin, karena untuk menjadi antagonis itu susah karakternya. Nanti kalau belum pernah jadi antagonis. Pernah 1 kali 2 kali. Ya, tapi susah untuk mendapatkan peran itu, kan itu belajar. Dor. Apalagi Mas? 9, dapat job karena casting atau dapat job karena faktor kedekatan sama pengarah dialog? Akan lebih bangga kalau karena casting, karena berarti kan benar-benar secara kualitas, memang yang lagi dibutuhin suaranya, memang kriterianya yang dibutuhkan seperti itu. Tapi nggak dipungkiri bahwa kedekatan dengan PD juga dengan voice director juga perlu. Jadi kedekatan juga boleh ya. Iya, kalau nggak yang PU kan peran-peran lain kan bisa ya. Iya, betul. Ampun. Ya, terakhir, sakit gigi atau sakit hati? Pilih yang mana? Sakit gigi sekarang udah banyak obatnya. Tinggal ke dokter, kasih ini. Oke, nggak apa-apa, jadi mending tetap sakit gigi aja. Sakit hati itu, aduh, gak enak. Pusing ya? Iya, pusing. Bisa jadi sakit gigi atau sakit hati itu. Jadi merempet ya? Merempet kemana-mana. Merempet gigi dong ya berarti ya? Iya, kalau sakit gigi udah ada dokternya sekarang. Sakit hati belum ada? Sakit hatinya cari yang baru. Nah, oke, kita kembali ke mie ayam Bang Jeff. Apa tipsnya supaya bisa bertahan, mempertahankan usaha, ya kan? Kata Hana, gua aja Pak. Atau bagaimana bisa punya tips untuk membuka usaha lah? Ya, yang jelas keyakinan sih gitu. Maksudnya keyakinan itu kalau kita yakin, kita percaya, itu kan kayak gini nih, semesta pasti akan mendukung. Selain yang sebenarnya penentunya yang di atas. Tapi kalau misalnya kita udah punya keyakinan di diri, itu semuanya itu akan serba positif.
Jadi kita tahu langkah selanjutnya apa. Termasuk kalau memang yang ini saya di yang mie ayam Bang Jeff atau bisnis apapun nanti, kamu harus yakin dulu kalau bahwa produk kamu adalah memang produk yang baik untuk terus dikembangkan gitu. Jadi kalau kita yang punya barang, kita punya bisnis, kita sendiri nggak yakin dengan produknya, ya gimana kita bisa memajuin kan? Gitu. Kita yakin dulu kalau produk kita bagus, kalau visi misinya juga oke, segala macem. Nanti semesta juga pasti akan mendukung. Kita tinggal minta ridho yang di atas, insya Allah dapat jalan. Sama fokus. Iya. Terbagi sama profesi yang lain. Saya pernah nanya yang gini, memangnya kalau saya punya profesi apa atau suami saya punya profesi apa, tapi saya menjalankan itu nggak akan fokus karena pasti tetap harus salah satu yang jadi mainnya, yang utamanya. Jadi ya udah, akhirnya saya memilih yang Suri Suara ini karena nanti saya tinggal nyiapkan banyak preparation sih, nyiapin tim buat nanti bisnisnya, siapa yang nanti mikirin untuk business development-nya, untuk berarti tips yang Hana sebutkan bisa juga diterapkan di dunia Suri Suara ya, harus yakin sama profesi itu dan fokus di profesi itu. Buat developer ya yang akan memulai menjadi pegiat Suri Suara, jadi harus yakin dan fokus. Yakin kalau memang ya, kalau setengah-setengah gimana yang lain bisa yakin kalau kita bisa. Kalau misalnya nih ada yang udah yakin, udah sering datang ke studio tapi nggak ada yang pakai dia, solusinya gimana tuh? Sebenarnya banyak faktor sih. Satu, dia punya kemampuan atau enggak. Kan gini, kalau kita kita yakin, kita juga harus yakin kita punya kemampuan atau enggak. Kan kadang ya harusnya kita bisa mengukur ya, maksudnya mengukur kira-kira kita bisa nggak ya melampaui proses-prosesnya gitu kan. Kalau misalnya selama dia punya kemampuan, baru faktor-faktor lain kayak faktor keberuntungan, faktor bisa dia bersosialisasi dengan orang sekitar, terus ya mungkin faktor agama nomor satu kan, kalau misalnya kita dibantu sama yang di atas nggak mungkin semuanya gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kitanya sendiri kemampuannya juga udah kebayang, walaupun mungkin nanti bisa, tapi mungkin waktunya akan lebih panjang ketimbang sama yang orang memang udah punya kemampuannya ada di situ. Kembali ke proses. Ya. Betul. Panjang prosesnya. Nah, di dunia ini yang udah Hana jalani selama 2 tahun terakhir, pasti punya double favorit, cowok atau cewek? Cowok dan cewek siapa? Lah. Aduh. Jadi yang menurut Hana kiblatnya Hana ke double ini jadi susah. Takut saya gitu. Karena ada yang lain lah, apa gitu. Iya, karena memang sekarang kayaknya lagi eranya pergeseran ya, mungkin naturalisasi katanya gitu. Ya kayaknya dub yang nggak dubbing banget, kayak kan lagi menuju ke arah sana. Karena kalau kita nonton film luar ya Hollywood, yang di Hollywood juga gitu, benar-benar real aja kejadiannya kayak gimana gitu, seperti itu ekspresinya. Jadi saya juga lagi berusaha ke arah situ. Kalau yang saya favoritin juga saya nggak ini, tapi karena karena saya lagi berusaha untuk naturalisasi itu, saya ngelihat beberapa film yang udah didubbing di Indonesia, terus tokoh A, B, C, saya lihat karakternya, kelebihannya gitu. Jadi ini bagusnya di sini, ini bagusnya di sini, ini harusnya kayak gini, ini kayak gini gitu. Jadi kalau untuk benar-benar satu ya agak belum kepikir, takut salah ngomong. Berarti tiap yang senior yang udah ini saya pasti lihat kelebihannya di sini, itu akan jadi saya panutin, jadi panutan saya. Jadi nggak berani menyebut nama? Jangan ya. Aja ya, Oke, dan Bapak, demikian tadi bincang-bincang kita dengan pegiat Suri Suara yang sangat aktif dan menelurkan putra-putranya untuk menjadi voice over iklan. Dia adalah Hana Suara, dan satu yang harus diingat dari Hana adalah untuk bisa selalu bertahan di dunia ini, di dunia Suri Suara, kita harus yakin dan fokus. Oke. Selalu stay tune di KMC Channel. Jangan lupa di like, di like, comment, share, dan subscribe di KMCI Channel. Dan follow IG Instagramnya di KMCI Studio. Dan follow IG Hana_Iswara. TikToknya
Sama ya, Hana Iswara juga. Iya, Hana Iswara. Oke, makasih banyak Hana Iswara atas waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.